Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gaya Kepemimpinan dengan saya, Renita Ekana Saputri, NPM 2320422 dan teman saya Eka Aprilia Indah Prasasti, NPM 2320416. Saya Maya Arsita, NPM 2320402. Saya Christina Agnes Masialan, NPM 2320414. Saya Betaria Aurora Yusma, NPM 23298. Dan saya Feni Vandila, NPM 2320406. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menunjukkan, menuntun, atau mempengaruhi. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekedar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Oke, selanjutnya tujuan kepemimpinan. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, perannya juga mencakup berbagai aspek penting lainnya. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dan mengarahkan anggota tim agar tetap termotivasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memiliki kemampuan menghadapi dan mengelola perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selain itu, kepemimpinan berfungsi untuk mengembangkan potensi tim melalui pelatihan, dukungan, dan pemberian kesempatan agar setiap individu dapat tumbuh dan berkembang. Pada saat yang sama, pemimpin juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang produktif dengan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dapat mengganggu kinerja tim sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, dari pengertiannya, gaya pemimpin yang otoriter itu pemimpin mengambil keputusan secara tunggal, memerintah dengan tegas, dan memberi ruang sedikit partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Jadi gaya ini efektif untuk digunakan saat terjadi hal yang mendesak. Jadi kalau ada hal yang mendesak itu biasanya pakai gaya kepemimpinan yang otoriter itu diperlukan karena terbatasnya ruang dan perlunya keputusan yang diperlukan tetapi dapat menghambat kreativitas dan motivasi jangka panjang. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin mengadopsi gaya dengan mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini para anggota atau karyawan itu memiliki ruang untuk motivasi mereka itu dicurahkan agar dapat terrealisasikan. Gaya pimpinan ini juga meningkatkan motivasi dan kreativitas anggota tim, tetapi memerlukan waktu ekstra dalam proses pengambilan keputusannya. Yang terakhir, gaya kepemimpinan transformasional. Di sini, pemimpin memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong pengembangan pribadi tim. Nah, pemimpin ini juga sering menjadi model peran yang positif bagi tim mereka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihan yang pertama, setiap masalah yang terjadi dalam organisasi dapat selesai dengan cepat karena keputusan diambil secara cepat dan mutlak oleh pemimpin tanpa menerima perlawanan atau bantahan. Yang kedua, pemimpin otoriter tegas dan adil dalam menerapkan kedisiplinan tanpa memandang siapapun bahwa yang berbuat salah akan langsung ditindak. Yang ketiga, pengawasan yang terkontrol sehingga bawahan tidak bisa berbuat curang, oleh karenanya proyek mampu terlaksanakan tepat waktu dengan hasil yang berkualitas dan sesuai ekspektasi. Kekurangan yang pertama, keterbatasan prioritas anggota tim dapat menghambat kreativitas, inovasi, dan pengembangan potensi individu. Kedua, komunikasi yang terbatas dan kurangnya ruang anggota tim untuk berkontribusi dalam menyebabkan rasa frustasi dan
rendahnya kepuasan kerja. Yang ketiga, dapat menciptakan lingkungan kerja yang otoriter, kurang kooperatif, dan kurang motivasi anggota tim. Kelebihan gaya kepemimpinan demokrasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Gaya kepemimpinan demokrasi membawa dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas anggota tim. Yang kedua, peningkatan moral. Adanya rasa keterlibatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan memperkuat ikatan antara anggota tim yang akhirnya menciptakan atmosfer kerja yang positif. Yang ketiga, mendorong kreatif. Dengan adanya dorongan untuk berbagi gagasan dan pendapat, anggota tim mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi dengan ide-ide segar dan baru, lebih adaptif. Selanjutnya, kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. 1. Komunikasi yang kompleks. Proses pengambilan keputusan menjadi rumit ketika anggota tim tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Kompleksitas terjadi karena kesulitan dalam menyampaikan ide, gagasan, atau masalah secara jelas dan terstruktur. 2. Overlapping ide dan opini. Dalam kelompok dengan banyak anggota dan suara yang berbeda, resiko adanya ide dan opini yang tumpang tindih semakin meningkat. 3. Keterbatasan kemampuan problem solving. Kekurangan kemampuan anggota tim termasuk pemimpin dalam menyelesaikan masalah dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan transformasional. Kelebihan. 1. Peningkatan motivasi anggota tim. Meningkatkan motivasi merupakan salah satu pilar utama dari keunggulan ini. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi anggota timnya dengan visi yang kuat, memberikan mereka tujuan yang lebih besar dari sekedar tugas-tugas rutin. 2. Inovasi dan eksplorasi ide baru. Selain motivasi, gaya kepemimpinan ini juga mendorong inovasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi ide-ide baru. Pemimpin transformasional membuka pintu bagi kreativitas dan pemikiran out of the box. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Melalui penciptaan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan personal, pemimpin transformasional juga berhasil mencetak prestasi yang luar biasa. Selanjutnya, kekurangan. 1. Ekspektasi sangat tinggi. Karyawan sering merasa tertekan karena tuntunan performa yang ekstrim. 2. Kurang fokus pada detail operasional sehari-hari. Pemimpin transformasional cenderung fokus pada visi besar sehingga kadang aspek manajerial kecil terabaikan. 3. Resiko burn-out bagi karyawan. Dorongan terus-menerus untuk inovasi dan kerja keras dapat membuat kelelahan. Nah, untuk study case-nya, kita memilih Elon Musk untuk dianalisis gaya kepemimpinannya. Berikut sudah dipaparkan profil Elon Musk pada PPT yang kita tampilkan. Seperti yang kita tahu, Elon Musk itu dikenal sebagai pemimpin visioner sekaligus transformasional yang berhasil membangun dan memimpin perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan The Boring Company. Tujuan kepemimpinannya itu nggak hanya berfokus pada pencapaian visi perusahaan untuk masa depan, tapi juga mencakup bagaimana ia mampu menginspirasi timnya dengan ide-ide besar, serta menghadapi perubahan dalam industri yang sangat dinamis, dan juga mengembangkan potensi individu dalam tim agar berani mengambil resiko dan berinovasi. Elon Musk juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh tantangan, namun produktif, di mana setiap anggota tim didorong untuk berpikir out of the box dan bekerja menuju visi besar yang telah dirumuskan, seperti koloniasi Mars atau transisi global menuju energi terbarukan. Nah, hasil dari studi kasus yaitu gaya kepemimpinan Elon Musk menjadi faktor utama dalam keberhasilan perusahaannya menghadapi kompetisi global sekaligus mengubah arah perkembangan teknologi dunia. Nah, keterkaitan antara gaya kepemimpinan Elon Musk dan juga materi yaitu gaya kepemimpinan Elon Musk itu sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan transformasional. Elon Musk itu tidak hanya mengandalkan karisma,
tapi juga memberikan inspirasi yang kuat melalui visi jangka panjang yang berani dan ambisius, seperti misi koloniasi Mars, percepatan penggunaan energi bersih, dan pengembangan kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dia mampu memotivasi timnya untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Selain itu, Elon Musk juga mendorong inovasi berkelanjutan, berani menghadapi perubahan, serta membangun komitmen dan loyalitas yang tinggi dalam timnya. Hal ini sejalan dengan ciri khas kepemimpinan transformasional, yaitu kemampuan untuk menumbuhkan nilai, motivasi, serta kinerja tinggi pada pengikutnya. Dengan kepemimpinan transformasional ini, Elon Musk tidak hanya mencetak keberhasilan bisnis, tetapi juga membentuk arah baru bagi masa depan teknologi dan peradaban manusia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.